Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW memotivasi sholat berjamaah, pahalanya sekian banyak, terus dimotivasi ke masjid. Tidak ada satu sahabat pun. Dalam riwayat ini dikatakan, tidak ada yang takhalluf, tidak ada yang meninggalkan sholat itu, tidak ada yang telat dalam masalah sholat. Tapi ini yang dimasukkan adalah meninggalkan, kecuali yang di dalam hatinya ada kemunafikan. Sampai kata mereka, salah seorang di antara kami karena taunya tentang janji Allah di masjid berjamaah, sampai seseorang di antara kami disokong oleh temannya, ditopang karena nggak bisa jalan, maka dua orang teman menopangnya untuk hadir di shaf sholat berjamaah. Coba kira-kira seperti apa itu ya? Apa yang memotivasi mereka? Tidak ada kecuali satu, masalahnya yakin benar dengan janji Allah nih, gak ada yang ragu. Ada fakir miskin, kita lihat nanti subhanallah, dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang sudah kita bahas, nanti Talha, kita akan nyusun insyaAllah bulan depan. Ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, banyak sahabat-sahabat Nabi, terutama 10 awal di dalam surga. Kehidupan mereka teman-teman sekalian penuh dengan keyakinan seperti ini. Tidak pernah mereka itu kalau yang punya kemampuan berinfak 1 dirham, 2 dirham, berinfaknya ini sesuatu yang kayaknya nggak mungkin kita lakukan, sulit gitu, kecuali yang Allah berikan hidayah. 15 miliar kalau ini sekarang, 20 miliar, dan harta-harta ini yang mereka infakkan, apa yang ada di rumah mereka pada saat itu ya. Bukan berarti harta ini yang diinfakkan berarti ada harta yang lain. Pada saat mereka menemukan keuntungan, ada uang, mereka gelisah. Kalau sudah mengeluarkan kebutuhan dasar rumahnya, masih ada yang tersimpan. Coba bandingkan dengan kita yang sibuk terus menabung. Ini berapa lagi nih? Dari 1 juta, kapan jadi 10 juta? 10 juta kapan jadi 100 juta? 100 juta kapan jadi 1 miliar? Tidak ada infak yang dikeluarkan, tidak ada sedekahnya. Bahkan pelit terhadap dirinya sendiri. Apalagi kalau mau membantu saudara-saudaranya yang lain. Apa yang mendorong mereka? Karena sangat yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka luar biasa gitu. Masalah sholat, masalah jihad, tidak pernah Nabi SAW mengatakan jihad itu ada sahabat yang nunggu di rumahnya, kecuali munafik. Mereka sudah langsung, bahkan ada di antara mereka yang dengar kalimat jihad dari kebun ke rumahnya, langsung ya, cuman pulang ke rumahnya, nggak mandi, nggak apa gitu, langsung memakai baju pedang perangnya, membawa pedang dan perisainya, langsung hadir di depan masjid Nabi SAW. Kita kadang-kadang subhanallah hanya karena keringatan gak jadi sholat jamaah di masjid. Bagaimana ini gitu? Ciri khas sahabat, mustahil mereka ketinggalan janji Allah. Karena prinsip dasarnya dalam masalah ibadah, ikhwan dan akhwat sekalian, sekali kita ketinggalan ibadah itu, sulit sekali untuk mengulanginya. Saya sering sampaikan di pengajian saya, kalau seandainya kita masbuk sholat subuh 1 rakaat, mungkin ada uzur, mungkin sakit perut, anggaplah, ketiduran, anggaplah. Tapi uzur ini hanya akan melepaskan kita dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, kalaupun di perbuatan itu ada hukuman. Tapi ingat, kehilangan pahala nggak bisa diperbaikin. Beda antara orang yang ketiduran masbuk 1 rakaat dengan orang yang dasarnya memang bangun dan tiap hari dia paksakan dirinya untuk mendapatkan dari rakaat pertama. Beda pahalanya, walaupun sama-sama hadir subuh. Dan yang masbuk 1 rakaat sampai hari kiamat, dia tidak akan pernah bisa memperbaiki kekurangan 1 rakaatnya itu. Coba kalau kita masbuk misalnya, pas datang imamnya sudah rakaat kedua, masih bisakah kita bilang, imam maaf kembali ke rakaat pertama untuk kita ikut dari awal takbiratul ihram? Gak bisa. Berarti orang yang ikut dari awal sama imam, dari Allahu Akbar sudah dicatat pahala oleh malaikat, dari iftitah sudah ada pahalanya, dari Al-Fatihah sudah ada pahalanya, dari surah yang dibaca ada pahalanya, ruku ada pahalanya, gerakan dan bacaannya, itidalnya, kemudian terus 1 rakaat sujudnya. Bukankah kata Nabi SAW ya, tidak ada seorang pun yang sujud 1 kali untuk Allah kecuali Allah akan tinggikan derajatnya. Waktu seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, saya ingin bersama dengan anda di surga.
Kata Nabi SAW, ada yang lain kau minta? Dia bilang, tidak ada ya Rasulullah. Itu saja, saya ingin bersama anda di surga. Pandu saya untuk itu. Kata Nabi SAW, bantu saya agar kamu bisa bersama saya di surga dengan memperbanyak sujud. Sekali kita kehilangan sujud, tidak bisa diperbaiki. Nanti kita sujud memang. Tetapi kata para ulama, orang yang masbuk, yang dia dapat berjamaah, dapat pahala jamaah, yang dia masbuk yang tersisa, itu akan mendapatkan pahala yang bukan berjamaah lagi. Artinya berkurang kan gitu. Dosakah dia? Tidak dosa. Nggak ada hukuman di depan Allah SWT karena dia ada uzur ya. Tetapi perlu jeli teman-teman sekalian memahami bahwasanya tidak bisa terulang peluang ibadah itu. Saya pernah menemukan seorang ibu dengan anaknya miskin, luar biasa pakainya saya lihat gitu. Saya habis ta'lim di kampung Melayu. Kemudian saya keluar, dia beri isyarat, minta uang gitu. Saya memang sudah niat mau membantu. Saya bilang sebentar bu ya, karena saya lihat ibu itu duduk di bawah pohon gitu. Saya memang sudah niat mau memberikan apa yang saya dapatkan dari ceramah diberikan oleh majelis taklimnya. Kemudian saya sholat dulu bu, buru-buru karena saya takut iqamah, waktu itu sudah azan. Saya pun pergi ke sana, kemudian saya sholat berjamaah. Saya lupa nih kalau ada yang minta tadi, habis sholat duhur, saya selesaikan juga sholat nafilahnya di situ ba'diyah duhur, baru saya pulang, baru saya kembali. Mobil saya parkir kebetulan di dekat majelis taklim dan dekat pohon yang ada ibu minta-minta tadi. Subhanallah tuh saya kembali, tiba-tiba saya lihat pohon tersebut, saya teringat, wah tadi ibu yang minta nih. Mana dia? Saya cari nggak ada. Cari keliling nggak ada, sampai saya naik mobil saya 3 kali ikhwah, sekarang putar balik di situ. Nyari ibu itu mana? Sudah nggak ada, sudah pergi. Pada saat itu subhanallah Allah masukkan dalam hati saya penyesalan yang luar biasa. Khalid, berapa menit tadi itu, berapa detik kamu korek kantong kamu untuk kasih ke fakir miskin ini. Sekarang dia sudah pergi, kamu mau dapat pahala dari mana dari orang ini lagi? 3 kali saya putar nggak ketemu sama orang itu. Semenjak itu ikhwah-ikhwah sekalian saya tidak pernah tunda. Kapan ada kesempatan tidak boleh ditunda. Karena ini tidak bisa terulang lagi gitu kan. Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Bukhari selesai sholat asar tiba-tiba berdiri dengan sangat cepat, lalu melewatin para sahabat ke rumah beliau. Sahabat semua heran. Kata para sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kami heran melihat cepatnya gerakan Nabi SAW. Gak lama kemudian sahabat masih berzikir, Nabi SAW kembali lagi dengan tenang, lalu duduk kembali menyambung zikirnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mudah-mudahan ada kebaikan, kenapa tadi anda melakukan gerakan begitu cepat? Apa kata Nabi SAW? Perhatikan. Kata Nabi SAW, tadi sebelum sholat asar, saya sudah mengumpulkan sesuatu yang ingin saya keluarkan, yang ingin saya bagikan, saya infakkan, saya sedekahkan. Namun, saya tadi tersibukkan, tidak sempat saya keluarkan sebelum sholat. Maka saya ke rumah saya, kemudian saya membagikannya seperti yang saya inginkan, lalu saya kembali berzikir. Jadi Nabi SAW pada saat lupa ingat langsung menyelesaikan, lalu kembali lagi berzikir. Bayangkan ya, bagaimana cepatnya Nabi SAW mengerjakan sebuah amal soleh. Jangan ketinggalan ikhwah-ikhwat sekalian. Puasa Senin Kamis, kenapa antum gak puasa nih? Saya masih bingung kenapa ada orang gak puasa. Antum mati kalau puasa. Alasannya hanya karena panas, alasannya hanya karena kantor. Lalu kapan panas itu hilang? Gak bakal hilang. Tapi sekali Senin antum gak puasa, maka di buku amal antum nanti sampai hari kiamat kosong dari puasa Senin tuh, rugi sendiri. Ini butuh sebuah keyakinan, ada janji Allah di situ. Dan maghrib gak kemana-mana, akan datang maghrib itu, akan datang maghrib. Kita akan buka puasa, Allah bukan menzalimi hambanya. Syaitan akan terus membisikkan dari pertama kita mau sahur, atau bahkan mungkin tidak sahur, kamu tidak sahur nanti lemas. Itu semua godaan syaitan tepis. Manusia itu bisa hidup tanpa makan, tanpa minum minimal 3 hari. Tidak makan, tidak minum bisa hidup 3 hari. Gak usah antum khawatir gitu. Apalagi maghrib nanti sebentar, nanti sampai 5 detik, sedetik pun sebelum azan, syaitan masih godain supaya batalin puasanya. Dan dia akan kalah pada saat dengar azan antum minum. Makanya kata Nabi SAW, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang puasa punya 2 kemenangan dan kegembiraan. Farhatun inda fitri, gembira yang dia dapatkan pada saat buka puasa. Di sini makna hadisnya bisa berarti kegembiraan pada saat dia minum karena hausnya hilang. Bisa kegembiraan karena dia berhasil mengalahkan syaitan. Dia akan dapat pahalanya.
wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Tuhan. Lagi lampu merah, lagi ada waktu lowong, seperti antum sibuk membaca SMS, WhatsApp, BBM. Coba lowongkan di antara waktu-waktu antum sehari berapa kali buka HP, baca Al-Quran. Baca Al-Quran 5 ayat, 10 ayat. Coba lihat nanti jeda waktu saja antara azan dan iqamah, atau jeda waktu lagi nunggu azan kalau antum lagi di kantor, atau jeda waktu selesai pekerjaan duduk sebentar habis minum air. Coba lowongkan waktu antara minum air, hitung detiknya pakai stopwatch, minum air, anggap 15 detik. 15 detik antum pakai baca Al-Quran. Coba lihat berapa ayat yang antum dapatkan. Baca. Kalau tidak, kapan nih? Ingat, dalam ibadah harus dipaksakan baru bisa. Kalau kita tidak paksakan diri kita, tanda kutip, tidak paksakan sholat malam, tidak paksakan berpuasa, tidak paksakan bersedekah, tidak paksakan mengambil Quran dari rak atau membuka aplikasi Quran di HP dan dibaca, tidak paksakan menjenguk orang sakit, tidak paksakan hadir di majelis ilmu, tidak bakal pernah bisa, karena syaitan selalu menghambat kita. Allah mengingatkan dalam Al-Quran masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu fina artinya berusaha memaksakan diri menuju ke perintah-perintah kami, jalan-jalan kami, meninggalkan larangan-larangan kami, maka kami akan pandu dia menuju ke jalan-jalan kami. Lanahdiyannahum subulana, kami mudahkan mereka untuk mengamalkannya. Jadi ini butuh sekali pemahaman. Ini ciri khasnya sahabat, sangat yakin dengan janjinya Allah.